Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2B dan reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali jawaban dari tugas UAS pengantar studi Islam, di mana mata kuliah ini yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI. Yaitu langsung saja yang pertama, tujuan mempelajari pengantar studi Islam. Menurut pendapat Anda? Menurut saya, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Seperti pengertian studi Islam, yaitu secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam yang dilakukan dengan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami dan membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan Islam, baik ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Studi Islam bertujuan mempelajari Islam secara mendalam, menyangkut seluk-beluk yang berhubungan dengan ajaran Islam. Studi ini mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan studi tersebut diarahkan dengan arah dan tujuan yang jelas. Studi ini merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Karakteristik dari studi Islam yang selama ini dikembangkan di perguruan tinggi tidak bersifat konvensional, tapi lebih bersifat memadukan antara studi Islam di kalangan umat Islam sendiri yang bersifat subjektif doktriner dan kalangan luar Islam yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, tampilannya lebih banyak diwarnai oleh analisis kritis terhadap hasil-hasil studi dari kedua usaha studi Islam tersebut. Dengan tujuan-tujuan tersebut, studi Islam diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam saat ini menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi mendatang, di mana tujuan studi Islam seperti yang sudah dijelaskan, di antaranya yang pertama, mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam dan posisinya, serta hubungannya dengan agama lainnya dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan penjabaran yang operasional dalam pertumbuhan dan perkembangannya budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Yaitu yang ketiga, mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang keempat, mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern seperti sekarang ini. Yang kedua adalah pengertian syariah, akidah, dan akhlak, serta hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak, serta perkuat jawaban dengan Al-Quran atau hadis. Yaitu pengertian syariah. Secara bahasa, kata syariah adalah jalan menuju sumber air. Adapun secara istilah, syariah menunjukkan pada makna jalan yang terang, aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelusuran terhadap kata syariah dan turunnya dalam Al-Quran mengisyaratkan pada makna aturan atau undang-undang. Oleh karena itu, Ar-Raghib Al-Isfani mengatakan bahwa syariat mengandung arti sebagai aturan atas hukum yang diperintahkan dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqd yang artinya ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, pengikatan dengan kuat keyakinan dan penetapan. Adapun pengertian akidah secara istilah sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisi argumentasi-argumentasi rasional tentang akidah-akidah keimanan dan bantahan-bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan-keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata huluk yang jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, kata akhlak mengandung arti tabiat, perangai, dan agama.
Kata ini mengandung sisi-sisi penyesuaian dengan kata akhlak yang berarti kejadian dan erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta. Akhlak adalah etika yang dipilih seseorang, dinamakan huluk karena etika itu bagaikan hulukoh atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, huluk adalah etika yang menjadi pilihan dan dirasakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khaira. Hubungan antara akidah syariah dan akhlak. Akidah syariat dan akhlak merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab dalam tataran praktiknya ketiganya menyatu secara utuh dalam pribadi seorang muslim. Keterkaitan akidah syariat dan akhlak dapat digambarkan bahwa akidah merupakan keyakinan yang mendorong dilaksanakannya aturan-aturan syariat Islam yang tergambar dalam perilaku hidup sehari-hari yang disebut dengan akhlak. Dengan kata lain, akhlak Islam merupakan perilaku yang tampak dalam diri seorang yang telah melaksanakan syariat Islam berdasarkan akidah. Hubungan antara akidah dan akhlak ini tercermin dalam pernyataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya. Yang ketiga, hakikat mempelajari studi Islam di Barat. Sebenarnya hakikatnya sama dalam mempelajari studi Islam, dapat memahami Islam secara mendalam, namun terdapat banyak perbedaan yang mencolok studi Islam di negara non-muslim. Dalam penelitian dilakukan oleh Musa Hadi, perbedaan mendasar tradisi kajian Islam di dunia timur Islam dan di Barat terletak pada pendekatan yang digunakan. Di timur, pendekatan lebih berorientasi pada penguasaan substansi materi dan penguasaan khazanah keislaman klasik. Adapun studi Islam di Barat, kajiannya lebih berorientasi pada Islam sebagai realitas dan atau fenomena sosial, yaitu Islam yang telah meruang waktu dan menyejarah. Pada studi Islam di Barat yang dikaji dan dipelajari hanya sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan. Terdapat banyak kritik studi Islam di Barat. Yang keempat, hukum mengkonsumsi narkoba dalam Islam. Narkoba tidak hanya menghilangkan kontrol, tapi juga membuat otak dan syaraf penggunaannya bekerja di luar kemampuan dalam keadaan tidak wajar. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba jelas diharamkan karena kemudaratannya lebih dari khamr yang memabukkan. Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Yang terakhir adalah pengertian metode ijmali, tahlili, dan mukaron dan maudu'i. Metode ijmali adalah penafsiran Al-Quran dilakukan dengan cara mengungkapkan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum, tanpa uraian dan pembahasan yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara terperinci. Sedangkan metode tahlili adalah menjelaskan tafsir Al-Quran yang bermaksud menjelaskan dan menguraikan kandungan ayat Al-Quran dan seluruh isinya sesuai dengan urutan ayat dalam surat. Sedangkan metode mukaron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah atau kasus yang diduga sama. Sedangkan metode tafsir maudu'i adalah yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan, dan membuat-buat. Di mana tafsir maudu'i adalah penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang mengenai suatu judul, topik, atau sektor pembicaraan tertentu. Tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahali menggunakan metode tafsir ijmali. Karena kitab tafsir Jalalain metode yang dilakukan ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutan mushaf sehingga tanpa terkaitannya antara makna satu dengan ayat yang lainnya. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.